Selamat pagi dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari SKDA 2 akan mempresentasikan student project yang berjudul Prevention and Treatment of Diabetic Kidney Disease. Next. Berikut adalah anggota dari SKDA 2. Bisa di next. Baik, akan dimulai dengan latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Bekas Maharajaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang merupakan epidemi yang terjadi di seluruh dunia, di mana terjadi peningkatan secara signifikan 3 kali lipat menjadi 1,5 juta kasus dalam periode 1980 hingga 2011 di Amerika Serikat. Diabetes mellitus pada perkembangannya dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi. Salah satunya yaitu adalah diabetic kidney disease atau DKD, yang merupakan suatu sindrom klinis yang dapat mengancam jiwa. Adapun tanda dari diabetic kidney disease atau DKD adalah albuminuria menetap lebih dari 300 mg per urin selama 24 jam, berkaitan dengan tekanan darah dan penurunan glomerular filtration rate atau GFR. Penyebab DKD untuk saat ini tidak diketahui dengan pasti. Pada perkembangannya, kasus dari diabetic kidney disease cenderung meningkat sehingga perlu adanya upaya promotif, preventif, dan deteksi dini. Maka oleh sebab itu, kami dari SKDA 2 berminat untuk menyusun student project yang berjudul Prevention and Treatment of Diabetic Kidney Disease. Next. Baik, perkenalkan, saya Niputu Chandra Bahastanasari dengan NIM 3 digit terakhir 069. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai rumusan masalah dari student project kami, yaitu yang dengan diabetic kidney disease, kemudian bagaimana epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis dari diabetic kidney disease. Kemudian bagaimana pencegahan dan penata laksanaan serta prognosis dari diabetic kidney disease. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui definisi dari diabetic kidney disease, yang kedua untuk mengetahui epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis dari diabetic kidney disease, dan untuk mengetahui pencegahan dan penata laksanaan serta prognosis dari diabetic kidney disease. Adapun manfaat penulisan dari student project kami ini yaitu mampu menjelaskan definisi dari diabetic kidney disease, mampu menjelaskan epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, dan diagnosis dari diabetic kidney disease, dan mampu menjelaskan pencegahan dan penata laksanaan serta prognosis dari diabetic kidney disease. Bisa dilanjutkan? Baik, perkenalkan nama saya Fiasdafa Khairul Alam dengan 3 digit NIM terakhir 219. Hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari diabetic kidney disease. Jadi, diabetic kidney disease adalah salah satu jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes. Diabetes adalah penyebab utama penyakit ginjal. Lalu, diabetic kidney disease ini juga disebut dengan penyakit ginjal kronis atau CKD karena diabetes atau nefropati diabetik didefinisikan pada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ginjal juga membantu mengontrol tekanan darah dan membuat hormon yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Nah, ketika ginjal ini rusak, mereka tidak dapat menyaring darah seperti seharusnya, yang dapat menyebabkan penumpukan limbah di tubuh. Lalu, kerusakan ginjal ini juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan lainnya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Dia Cahaya Prabendari dengan 3 digit NIM terakhir 001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari diabetic kidney disease. Nah, yang mana di sini diabetic kidney disease merupakan penyakit ginjal diabetik yang berkembang pada sekitar 40% pasien penderita diabetes dan merupakan penyebab utama dari chronic kidney disease di seluruh dunia. Lalu di sini memerlukan waktu lebih dari 3.000 tahun untuk mengetahui hubungan antara diabetes mellitus dengan penyakit ginjal, tetapi hanya memerlukan beberapa dekade untuk diabetic kidney disease menjadi penyebab utama end-stage renal disease di seluruh dunia. Di mana di sini peningkatan prevalensi pasien dengan diabetic kidney disease beriringan atau sejalan dengan peningkatan pasien dengan diabetes mellitus di seluruh dunia. Di seluruh dunia tercatat bahwa terdapat 415 juta orang yang mengidap diabetes mellitus yang berhubungan dengan penyakit ginjal, didominasi pada negara-negara yang berpenghasilan rendah ataupun menengah. Di sini juga di Indonesia, penyakit
diabetes kidney disease ini terjadi di antara 5-40% penyandang diabetes mellitus dalam waktu dari 10 hingga 15 tahun. Untuk faktor risiko utama diabetes kidney disease ini di Indonesia sendiri adalah hiperglikemia dan juga hipertensi. Dan juga penyakit ini akan timbul sekitar 10 tahun dan akan berlanjut menjadi ESRD atau end-stage renal disease dalam waktu 15-20 tahun. Baik, sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Idewa Gede Bagus Panji Palaguna dengan 3 digit NIM terakhir 139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi daripada penyakit diabetic kidney disease, di mana kita ketahui bahwa pada orang dengan diabetes maka akan terjadi kondisi hiperglikemia, di mana pada hiperglikemia glukosa yang berlebihan akan berikatan dengan asam amino dan protein darah serta di dalam jaringan dan menyebabkan produksi daripada advanced glycosylated end product atau yang biasa disebut dengan AGE. Nah, AGE ini akan berikatan dengan kolagen dan menyebabkan komplikasi mikrovaskuler. Kemudian, AGE ini juga dapat meningkatkan aktivitas daripada protein kinase C, di mana protein kinase C ini berperan dalam proliferasi, diferensiasi, dan juga apoptosis daripada sel. Nah, jika terjadi peningkatan daripada protein kinase C, akan meningkatkan matriks ekstraseluler, sitokinin, serta produksi endotelin, dan menyebabkan terjadinya penebalan membran basal pada glomerulus. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam patofisiologi ini adalah aldus reduktase, di mana fungsinya adalah untuk mengubah glukosa menjadi sorbitol. Pada keadaan hiperglikemia yang berkepanjangan, aktivitas enzim ini akan meningkat dan menyebabkan peningkatan produksi sorbitol dan juga matriks ekstraseluler. Nah, akumulasi daripada matriks ekstraseluler akan berujung pada peningkatan volume mesonium dan juga penebalan basal membran glomerulus. Kemudian, patofisiologi yang terakhir yaitu pada pasien dengan diabetes nefropati, autoregulasi aliran darah ke ginjal ini akan mengalami kelainan, sehingga menyebabkan pelebaran arteriol aferen, peningkatan filtrasi glomerulus, dan berujung pada terjadinya sklerosis. Nah, pada glomerulus yang sehat akan terjadi peningkatan daripada tekanan glomerulus dan akan berujung juga pada sklerosis. Mungkin sekian patofisiologi dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Arita Revayanti dengan 3 digit NIM terakhir 124. Jadi di sini ada manifestasi klinis di mana diabetic kidney disease atau diabetic nefropati dapat mengalami perubahan dari segi fungsional dan juga dari segi morfologinya. Di mana perubahan morfologi itu akan muncul setelah 2 sampai 5 tahun setelah diagnosis diabetes mellitus itu ditegakkan. Kemudian dari perubahan fungsional itu yaitu adalah peningkatan dari laju filtrasi glomerulus serta ekskresi albumin di dalam urin. Serta saat pasien sudah memasuki gagal ginjal tahap akhir, maka pasien harus menjalankan dialisis karena ginjal sudah kehilangan fungsi dalam menyaring dan membersihkan darah. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Anastasia dengan NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis. Jadi diagnosis diabetic kidney disease dapat dilakukan yang pertama anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang di sini untuk memeriksa fungsi ginjal. Yang pertama ada tes BUN, di mana tes BUN ini adalah blood urea nitrogen. Jadi jika hasil BUN tinggi maka menunjukkan adanya kelainan pada ginjal. Kemudian kadar BUN normal tergantung pada usia dan jenis kelamin. Yang pertama 8-24 mg per desiliter pada pria dewasa, kemudian yang kedua 6-21 mg per desiliter pada wanita dewasa, yang ketiga 7-20 mg per desiliter pada anak usia 1-17 tahun. Kemudian yang kedua ada tes kreatinin, di mana bertujuan untuk mengukur kadar kreatinin dalam darah. Kadar kreatinin normalnya usia 18-60 tahun berkisar antara 0,9 sampai 1,3 mg per desiliter untuk pria.
dan untuk wanita 0,6 sampai 1,1 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga ada tes laju filtrasi glomerulus, di mana tes ini termasuk jenis tes darah yang bertujuan untuk mengukur fungsi ginjal, di mana semakin rendah nilai laju filtrasi glomerulus, maka buruk fungsi ginjal dalam menyaring limbah. Kemudian berikut nilai pada tes laju filtrasi glomerulus. Di sini ada 5 stadium. Stadium pertama, pada stadium pertama, jika nilai laju filtrasi glomerulus 90 ke atas, maka ginjal berfungsi dengan baik. Kemudian pada stadium 2, jika nilai laju filtrasi glomerulus 60 sampai 89, maka terjadi gangguan ringan pada fungsi ginjal. Kemudian pada stadium ketiga, jika nilai laju filtrasi glomerulus pada 30 sampai 59, maka terjadi gangguan fungsi ginjal tahap menengah. Kemudian stadium 4, jika nilai laju filtrasi glomerulus 15 sampai 29, maka terjadi gangguan berat pada fungsi ginjal. Yang terakhir pada stadium 5, jika nilai laju filtrasi glomerulus 15 ke bawah, maka terjadi gagal ginjal. Kemudian tes berikutnya tes urin mikroalbuminuria, di mana kadar albuminuria dalam urin masih terbilang normal bila di bawah 30 mg, sedangkan kadar albumin sekitar 30 sampai 300 mg termasuk mikroalbuminuria yang menandakan kondisi penyakit ginjal pada tahap awal. Bila lebih dari 300 mg, maka termasuk makroalbuminuria yang menandakan penyakit ginjal yang sudah berkembang lebih parah. Yang berikutnya, USG ginjal atau fotoronsen untuk melihat struktur dan ukuran ginjal pasien. Kemudian ada juga CT scan dan MRI juga dapat dilakukan guna melihat kondisi sirkulasi darah pada ginjal. Kemudian yang terakhir, biopsi ginjal. Pada biopsi ginjal ini bila diperlukan dapat mengambil sedikit sampel jaringan pada ginjal pasien, kemudian sampel tersebut akan diambil dengan jarum halus dan diteliti menggunakan mikroskop. Sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Agatha Kurniawati dengan 3 digit NIM terakhir 029. Di sini saya akan memaparkan mengenai diagnosis banding. Diagnosis banding dari diabetic kidney disease ini mencakup penyakit ginjal non-diabetes dan kondisi non-diabetes yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mendasari terjadinya nefropati diabetik. Nefropati non-diabetes mencakup glomerulonefritis ekstrasappilar, glomerulopati perubahan minimal, nefritis krioglobulinemik, glomerulopati membranosa non-diabetes, glomerulosklerosis vokal, dan nefropati IgA. Diabetic kidney disease ini juga perlu dibedakan dari embolisme kolesterol, amiloidosis, dan glomerulopati lain yang mempengaruhi pasien diabetes. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya adalah Desara Vanessa dengan 3 digit yang terakhir 043. Jadi di sini saya akan membahas penjagaan dan juga penata laksanaannya. Untuk intervensi dari DKD terdiri dari koreksi hiperglikemi, hipertensi, dislipidemia, dan juga modifikasi gaya hidup. Nah, dengan kita melakukan hal-hal ini bisa secara signifikan meningkatkan prognosis kejadian kardiovaskular, membantu memperlambat perkembangan penyakit ginjal, termasuk makroalbuminuria dan juga penurunan GFR untuk pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dan juga DKD. Next. Di sini saya akan membahas mengenai kontrol glukosa darah dan juga kontrol tekanan darah. Nah, untuk kontrol glukosa darah, menurut sebuah studi DCC dan juga EDIC, di sini dengan kita mengontrol glikemik yang baik, bisa mengurangi risiko albuminuria dan mengurangi risiko gangguan GFR sebesar 50%. Kemudian dari uji coba advance, di sini juga menunjukkan bahwa kontrol glukosa intensif dapat mengurangi perkembangan mikroalbuminuria dan juga makroalbuminuria. Dari pedoman KDO
KI menyarankan untuk menjaga kadar HbA1c hingga kurang lebih dari 7% untuk pasien diabetes mellitus tipe 1 dan juga tipe 2. Kemudian ada beberapa contoh terapi farmakologi seperti dipeptidase inhibitor, alpha glucosidase inhibitor, dan juga sodium glucose cotransfer 2 atau SGLT2 inhibitor, di mana ini bisa menghambat absorpsi dari glukosa yang ada di ginjal, dan ini tentunya akan bermanfaat pada pasien dengan penyakit ginjal, diabetes, dan juga hipertensi. Kemudian kontrol tekanan darah. Dari beberapa penelitian, di sini menunjukkan bahwa hipertensi glomerulus merupakan penyebab utama dari diabetik glomerulopati. Di sini ada obat yang sering dipakai yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI dan juga angiotensin receptor blocker atau ARB. Kedua ini bisa menurunkan tekanan darah dan laju ekspresi albumin urin untuk pasien mikroalbuminurik. Namun dari sebuah studi mengungkapkan bahwa terapi kombinasi ACI dan ARB ini bisa meningkatkan risiko hiperkalemi, hipotensi, cedera ginjal akut, dan bahkan kardiovaskular. Oleh karena itu, kombinasi dari ACI dan juga ARB dianggap sebagai kontraindikasi untuk pasien dengan diabetes mellitus atau insufisiensi ginjal. Kemudian berdasarkan dari pedoman KDI-GO, pasien DKD disarankan untuk mencapai tekanan darahnya 140/90 mmHg dan 130/80 mmHg untuk pasien dengan mikroalbuminurik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Nadia Asisya Kristi dengan 3 digit NIM terakhir 238. Di sini saya akan melanjutkan terkait pencegahan dan penata laksanaannya. Selanjutnya ada kontrol kadar lipid, di mana dislipidemia ini merupakan salah satu faktor pada perkembangan penyakit ginjal primer dan sering terjadi pada pasien DKD. Menurut pedoman KDOQI, ini merekomendasikan bahwa pasien dengan DKD harus menerima terapi berbasis statin untuk menurunkan kadar kolesterol lipoprotein densitas rendah untuk mengurangi risiko terjadinya aterosklerotik utama. Kemudian American College of Cardiology dan American Heart Association pedoman menyarankan agar menggunakan dosis statin yang paling dapat ditoleransi untuk pencegahan primer dan sekunder sesuai dengan manfaat pengurangan risiko ASCVD. Potensi efek samping yang merugikan efek dan prevensi pasien. Kemudian ada gaya hidup atau lifestyle, di mana untuk semua pasien diabetes, modifikasi gaya hidup termasuk pembatasan diet, natrium, dan protein, olahraga yang memadai, dan penurunan berat badan dan berhenti merokok. Ini penting untuk menurunkan risiko penyakit diabetik ginjal dan kejadian kardiovaskular. Aktivitas fisik juga dianggap penting untuk meningkatkan kesehatan fisik, tekanan darah, profil lipid, sensitivitas insulin, dan hasil kardiovaskular pada pasien dengan diabetes. Pasien dengan diabetes nefropati ini memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang signifikan dan risiko untuk gagal ginjal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan modifikasi faktor risiko berupa penghentian rokok dan terapi menurunkan lipid. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Putri Ramayanti dengan 3 digit NIM terakhir 006. Jadi suatu penelitian observasional menunjukkan bahwa pasien Jepang dengan diabetes tipe 2 dan DKD non-albuminurik memiliki risiko kejadian kardiovaskular, kematian, serta penurunan fungsi ginjal yang relatif lebih rendah dibandingkan fenotip DKD albuminurik lainnya. Selain itu dikatakan bahwa pada DKD non-albuminurik dengan adanya komplikasi makrovaskular lebih mempengaruhi prognosis daripada fenotip ginjal itu sendiri. Pasien DKD non-albuminurik dengan mikroangiopati dan tidak memiliki riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya memiliki prognosis yang tidak buruk. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Putra Erawan dengan 3 digit NIM terakhir 027. Di sini untuk kesimpulannya, diabetic kidney disease adalah salah satu jenis penyakit ginjal yang disebabkan oleh penyakit diabetes. Komplikasi mikrovaskular berkembang pada sekitar 30% pasien DM tipe 1 dan sekitar 40% pada pasien dengan DM tipe 2. Untuk faktor risiko utama diabetic kidney disease di Indonesia adalah hiperglikemia dan juga hipertensi. Diabetic
kidney disease dapat mengalami perubahan baik dalam segi fungsional dan juga untuk morfologinya. Untuk diagnosisnya bisa diambil dari gejala yang dialami oleh pasien berdasarkan atas kriteria yang sudah ada. Namun untuk lebih memastikan dapat melakukan pemeriksaan seperti tes BUN atau ureum, tes kreatinin, tes LFG, tes urin mikroalbuminuria, pencitraan seperti USG atau CT scan, dan juga biopsi ginjal. Untuk diagnosis bandingnya yaitu ada penyakit ginjal non-diabetik dan juga kondisi non-diabetes yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mendasari terjadinya diabetik nefropati ini. Untuk intervensinya bisa terdiri dari koreksi hiperglikemia, hipertensi, dan juga dislipidemia. Serta untuk modifikasi gaya hidup, pencegahan awal mewakili pencegahan dari normoalbuminuria ke mikroalbuminuria, serta pencegahan sekundernya mewakili pencegahan dari mikroalbuminuria ke makroalbuminuria. Sekian untuk kesimpulannya. Baik, sekian dari presentasi Student Project SGD A2 tentang diabetic kidney disease. Selamat sore dan terima kasih. Sudah guys.